Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Uchiha 2 Earphone. Ya maaf ya teman-teman, ini baru pertama kali upload di YouTube sebelumnya. Ya jadi di sini saya akan membahas tentang jenis sensor, cara kerja sensor, dan cara pengaplikasiannya. Ya, saya sendiri kuliah di Politeknik Industri Logam Morowali. Jangan perlu lama-lama lagi lah. Let's go. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya itu sensor. Jadi sensor adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan besaran fisika seperti gaya, tekanan, arus listrik, cahaya, suhu, dan sebagainya. Sekarang ini banyak sekali perangkat elektronik yang bisa berfungsi secara otomatis dengan adanya sensor. Sensor ini akan mendeteksi perubahan dan menganalisasnya. Setelah itu akan dikonversikan pada output sehingga dapat dimengerti oleh manusia. Biasanya output tersebut ditampilkan pada perangkat sensor atau bisa juga ditransmisikan secara elektronik melalui jaring. Dengan demikian, output tersebut akan diolah menjadi informasi yang bermanfaat untuk penggunanya. Pada dasarnya, sensor digolongkan sebagai produser input karena dapat mengubah energi fisik seperti gaya, cahaya, dan lainnya menjadi sinyal listrik. Tapi sebelum itu, kira-kira dari mana sensor tersebut berasal, teman-teman? Jadi di sini kita lihat manusia telah bereksperimen dengan sensor dari berbagai jenis setidaknya sejak abad ketiga sebelum Masehi. Cukup lama ya guys. Yaitu ketika Philo dari Bizantium membangun perangkat yang mampu menunjukkan beberapa banyak udara yang mengembangkan akibat perubahan suhu. Wow, mantap. Pada abad ke-17, astronomi Italia dan fisikawan Galileo dan Galilei sedang membangun versi pertama dari termometer. Jadi di sini kita lihat bahwa sensor tersebut telah dikembangkan sejak beberapa abad sebelumnya. Lama sekali. Langsung saja kita lihat di sini beberapa pengertian sensor menurut para ahli. Di sini ada menurut Besaron. Dia mengatakan bahwa sensor adalah sebuah peralatan yang dapat digunakan sebagai pendeteksi gejala dan sinyal-sinyal pada perubahan sebuah energi, seperti halnya energi listrik, kimia, fisika, biologi, dan sebagainya. Seperti halnya mata sebagai sensor penglihatan serta telinga untuk pendengaran dan sebagainya. Lalu kita melihat menurut William D.C. Dia mengatakan bahwa sensor adalah sebuah alat yang dapat bekerja oleh energi dalam sebuah transmisi dan selanjutnya akan disalurkan. Biasanya energi yang disalurkan berupa bentuk lainnya yang masih merupakan bagian transmisi. Lanjut, di sini kita lihat klasifikasi sensor berdasarkan jenisnya. Untuk lebih jelasnya berikutnya adalah pembahasan singkat. Yang pertama yaitu kita bisa lihat sensor analog. Jenis ini adalah sensor yang menghasilkan sinyal output bersifat kontinu atau berkelanjutan. Sinyal output yang dihasilkan jenis sensor ini sebanding dengan pengukurannya. Sensor analog dapat diartikan sejalan sesuai besarannya. Misalkan, perubahan suhu yang diukur pada air raksa akan berubah mengikuti suhu tersebut. Karakteristik yang didapat dari sensor ini adalah rentang nilai yang bersifat kontinu. Yang kedua yaitu sensor digital. Jadi sensor digital adalah sebuah perangkat yang menghasilkan sinyal output berupa listrik. Ya, jadi berbeda ya dengan sensor analog. Ini adalah sebuah perbedaan kira-kira. Sinyal listrik mempunyai arti tidak berkelanjutan dan bisa direpresentasikan dalam satuan bit. Biasanya sensor digital terdiri dari kabel dan pemancar. Sensor digital mampu merubah inputnya menjadi sebuah output tanpa adanya komponen eksternal. Output tersebut akan ditampilkan dalam format seperti bilangan biner, yaitu 1 dan 0, on atau off. Selanjutnya, untuk contoh pada sensor digital dapat dilihat pada pendeteksi cahaya, suhu, kecepatan, dan sebagainya secara digital. Tampilan keluarnya biasanya akan di-display pada perangkat tersebut maupun komputer. Kemudian, sensor tersebut dibagi lagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu sensor aktif. Jenis ini merupakan sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal atau sinyal pemicu agar fungsinya dapat dijalankan. Sumber daya tersebut digunakan sensor aktif untuk dapat menghasilkan output. Kita bisa mengambil contoh pada strain gauge. Pada sensor tersebut biasanya
dipakai untuk mendeteksi perubahan tekanan. Pada dasarnya, sensor ini tidak bisa menghasilkan listrik sendiri. Cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Oke. Maaf ya bila ada kesalahan dan kekurangan kata, sama maaf ya. Ini baru pertama kali buat yang ginian. Jangan lupa like, share.